semuanya, di sini kami akan membahas gimana sih caranya menangkal hoaks dan bagaimana juga perspektifnya jika dilihat dari positivisme. Yuk langsung aja. Di era digital saat ini, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Namun kemudahan ini juga membuka peluang bagi penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini media sosial diramaikan oleh foto-foto yang diklaim menunjukkan kerusakan parah akibat aktivitas penambangan di kawasan Raja Ampat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak dari foto itu ternyata merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan atau AI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga secara tegas membantah klaim kerusakan ini dan meminta masyarakat untuk lebih bijak serta berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Menurut Kominfo 2019, bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019, ada 771 hoaks tersebar di masyarakat, dan ini terus meningkat dari bulan ke bulan. Selanjutnya adalah mengenai dampak hoaks. Salah satu dari dampak hoaks adalah timbulnya ketidakpercayaan terhadap informasi karena informasi palsu yang beredar begitu banyak. Selain itu juga ada kebingungan dan kekacauan karena tidak yakin apakah informasi itu benar-benar valid. Kemudian kerugian finansial akibat penipuan. Lalu, keputusan politik karena bisa memanipulasi opini masyarakat. Ada juga kerugian reputasi karena informasi sengaja disebar untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Dan bahkan bisa sampai muncul masalah ancaman hidup. Lalu mengapa hoaks bisa bertebaran dengan begitu cepat? Hal ini tidak luput dari adanya hubungan antar algoritma dengan media sosial. Algoritma dalam media sosial membantu untuk membaca topik-topik sensitif yang senang dilihat masyarakat. Umumnya ada beberapa unsur seperti sesuatu yang lagi tren atau lagi hot, biasanya didasari oleh judul yang proaktif. Ada juga karena topik yang dipilih sensitif dan menarik perhatian, sehingga hoaks dapat menjaring dengan begitu cepat. Baik, selanjutnya ada solusi mengatasi berita hoaks. Ada 4 solusi yang dapat kita lakukan sebagai pengguna media sosial, yakni hati-hati dengan judul proaktif, yang kedua ada cermati alamat situs, yang ketiga periksa fakta, dan yang terakhir ada periksa kembali keaslian foto. Yang pertama, judul yang proaktif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang proaktif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial yang cerdas, kita harus mencari referensi berupa berita serupa dari situs online yang resmi. Yang kedua ada cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum menggunakan domain blog, maka informasinya perlu kita ragukan. Tetapi terkadang ada beberapa situs yang menurut banyak orang sudah resmi, tapi malah justru menyebarkan berita hoax. Maka dari itu, kita perlu mencermati semua informasi yang kita terima. Yang ketiga ada periksa fakta. Perhatikan dari mana berita itu berasal dan apakah sumbernya resmi. Kita sebagai pengguna media sosial jangan mudah percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keimbangan sumber berita. Bila hanya terdapat satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Yang terakhir, cek keaslian foto. Di era teknologi saat ini, bukan hanya konten berupa teks saja yang dapat dimanipulasi, melainkan juga foto atau video. Cara mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan menggunakan drag and drop ke dalam pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga kita bisa membandingkan foto-foto tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada penyebab dari beredarnya hoaks. Kurangnya literasi media dan informasi berarti banyak orang yang belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam mengevaluasi dan memahami informasi yang mereka terima dari berbagai sumber, terutama dari internet dan juga media sosial. Orang-orang yang memiliki literasi rendah cenderung untuk menerima informasi begitu saja tanpa memeriksa apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya ataupun tidak. Mereka juga jarang untuk memverifikasi apakah kebenaran tersebut ataupun berita sebelum membagikan kepada orang lain.
Lalu yang selanjutnya ada penyebab dari beredarnya hoax. Yang pertama ada kurangnya literasi media dan informasi, motif ekonomi, motif politik dan ideologis, efek echo chamber dan filter bubble, lalu algoritma dan media sosial. Dan juga ada rasa takut, panik, dan emosi, kurangnya klarifikasi dari sumber resmi, keinginan untuk menjadi yang pertama, dan juga adanya troll dan bot yang otomatis. Untuk mengatasi penyebaran hoax, diperlukan pendidikan literasi digital yang masif, tanggung jawab, dan individu dalam menyaring informasi, dan juga adanya keterlibatan yang aktif dari media serta pemerintah dalam memberikan klarifikasi secara cepat dan terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaitan kasus foto AI Raja Ampat dengan positivisme. Dengan tersebarnya kabar tentang ancaman terhadap Raja Ampat, kebanyakan orang akhirnya menyebarluaskan gambar yang tertera akibat emosi yang meluap-luap, tanpa mengecek ulang apakah gambar tersebut valid atau tidak. Sementara itu, positivisme menekankan pada pendekatan ilmiah dan mengedepankan data empiris, fakta-fakta, dan juga verifikasi ilmiah sebagai dasar pengetahuan, bukan sekedar opini atau emosi. Oleh karena itu, kasus ini tidak sesuai dengan prinsip positivisme karena mengabaikan fakta empiris yang ada dan asal menyebarkan kabar burung dengan hanya mengandalkan emosi publik. Kita perlu mengecek ulang dan melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan suatu informasi. Hal ini agar tidak ada berita hoaks yang tersebar, apalagi jika sampai menimbulkan dampak berkelanjutan. Mengkonfirmasi ulang suatu berita atau informasi sebelum menyebarkan juga akan menjamin keakuratan data. Selain itu, dengan mengkonfirmasi ulang suatu berita, kita juga dapat melihat kasus terkait melalui berbagai perspektif dan tidak terpaku pada satu pihak saja. Nah, tapi bagaimana kita melakukan verifikasi fakta mengenai suatu kasus? Salah satu contoh penerapannya adalah melalui situs-situs jurnalisme berbasis data yang mengolah dan menyajikan informasi dengan analisis statistikal. Setelah memahami betapa bahayanya hoaks, sekarang saatnya kita beralih ke aksi nyata. Kita nggak cukup hanya tahu, tapi juga perlu melakukan sesuatu supaya kita tidak ikut menyebarkan hoaks. Berhenti sebelum membagikan. Kita seringkali langsung klik share tanpa mikir panjang, apalagi kalau judulnya sensasional. Padahal bisa saja itu hoaks. Makanya langkah pertama adalah tahan dulu, berhenti sejenak dan pikirkan, benar nggak sih ini? Apa sumbernya jelas? Kalau masih ragu, lebih baik nggak usah dibagikan sama sekali. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Verifikasi dulu baru sebar. Pastikan kita cek dulu kebenaran informasinya. Gunakan situs seperti don'tbreakhoax.id atau bisa cek gambar melalui Google Research Image dan bandingkan berita di media kredibel. Jangan percaya hanya karena banyak yang share atau viral. Viral bukan berarti valid. Tingkatkan literasi digital, yang artinya kita paham cara kerja internet, bisa bedain mana fakta dan opini, mana berita dan propaganda. Kita harus belajar mengenai ciri-ciri hoax seperti judul bombastis, gak ada sumber jelas, atau memancing emosi. Selain itu, literasi digital juga dapat membuat kita tahan terhadap manipulasi informasi. Jadi pengguna internet yang bertanggung jawab, kita harus berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan jadi contoh buat lingkungan sekitar, edukasi keluarga dan teman kita. Kalau ada berita meragukan, jangan merasa bawa ke grup, mending diskusikan terlebih dahulu dan bantu cari kebenarannya. Dukung jurnalisme berbasis data. Media yang kredibel itu menggunakan data, riset, dan juga verifikasi. Nah, kita perlu mendukung jurnalisme data, karena mereka bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga memberikan analisis dan konteks agar kita mengerti dengan lebih utuh. Jadi, mulai sekarang, mari bersama-sama jadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan tidak mudah ditipu oleh hoaks. Langkah kecil kita bisa berdampak besar buat lingkungan kita. Thank you for watching!